untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah ayah saya juga mengajar bagaimana meniup trompet. Shalom Sobat Kata, balik lagi di podcast Berawal Dari Kata, karena semua kisah berawal dari kata. Yeay. Nah, kembali lagi di podcast ini bersama aku, host kalian, Abigail. Hari ini, seperti cuplikan yang tadi teman-teman telah lihat, kita telah mengundang seorang pendeta yang sangat spesial yang berasal dari Gereja Kristus Ketapang. Pendeta ini bukan hanya pendeta yang berkhotbah, tetapi pendeta ini juga bermusik. Jadi, pendeta yang bisa bermain musik sambil berkhotbah. Tanpa lama-lama lagi, mari kita undang di edisi Pendeta Juga Manusia, Pendeta Danieli. Halo Pak Daniel. Halo Abi. Halo. Boleh disapa Sobat Katanya hari ini? Halo semua teman-teman, jemaat GKK. Apa kabar? Sehat semua ya? Iya. Tuhan memberkati. Asik. Baru mulai udah Tuhan memberkati ya. Ya, aku yakin dan percaya mereka Sobat Kata pasti akan terberkati dengan pembicaraan kita hari ini melalui seri Pendeta Juga Manusia yang akan diambil dari ceritanya Pendeta Daniel. Amin. Iya. Nah, Pendeta Daniel ini seperti yang tadi kita sudah lihat cuplikannya, yaitu adalah cuplikan emeritasi ya dari Betul, Pendeta Abi. Daniel. Nah, jadi Pendeta Daniel ini sekarang statusnya ini adalah sudah emeritus ya Pendeta Daniel ya? Sudah emir. Asik, emir ada R-nya gitu. Coba dong jelasin sedikit sama Sobat Kata, teman-teman generasi muda nih yang banyak nggak tahu mungkin emeritus itu apa ya, emeritasi itu apa ya gitu. Ya, itu emeritasi itu istilah untuk kalau di sekuler bukan di gereja, pensiun. Pensiun. Udah pensiun. Nah, kebetulan di Gereja Kristus, Sinode Gereja Kristus Ketapang kan ada di bawah naungan Sinode Gereja Kristus. Kalau emir itu, saya persingkat aja pakai istilah emir, umur 60 tahun. Oke, udah ketahuan nih berarti umurnya Pak Daniel ya. Udah. Iya. Oke, jadi benar sangat sederhana, sangat baik banget penjelasannya. Udah pensiun ya, tanda kutip udah pensiun gitu. Bahasa biasanya orang mengetahui itu. Nah, tadi kita udah lihat performance Pak Daniel di emeritus itu bermain trompet. Aku yakin dan percaya Pak Daniel nih sudah bergelut di dunia musik, di musik gereja ini udah lama ya, dari muda ya? Ya, dari kecil sih sebetulnya. Dari kecil. Nah, aku pengen tahu perjumpaan Pak Daniel ini dengan musik itu kapan ya pertama kali? Untuk persisnya saya lupa ya, SD kelas berapa atau baru lulus TK. Jadi mentor saya atau guru saya itu, itu papa saya sendiri. Wah, oke. Jadi papa saya memang seorang hamba Tuhan, sederhana aja sih yang diajarin, nggak macam-macam, cuma alat musik ukulele. Waduh, ukulele. Atau keroncong itu ya. Itu juga waktu dulu kan saya belum tahu yang namanya C, yang namanya G, F. Terus kalau pemirsa atau kita Abi tahu belajar ada tonika, subdominan, dominan. Aduh nggak ngerti deh. Dia cuma ngasih kode 1, 2, 3. Kalau 1 tuh artinya tonika. Oke. Kalau 2 dominan. Kalau 3 subdominan. Saya baru tahu juga setelah belajar. Dulu saya nggak ngerti. Cuma tahu itu aja. Ukulele. Terus diajarin gitar. Nah terus tadi waktu saya emir itu kan saya main trompet ya. Betul. Yang awal ngajarin saya main juga papa saya itu. Wow. Cara niupnya begini. Oh begitu. Berarti bisa dibilang
yang memperkenalkan musik dan pertama kali musik itu masuk dari keluarga sendiri ya. Ya, Bahkan guru pertamanya papa ya. Dari papa sendiri udah almarhum. Oke. Dan katanya dengar-dengar keluarganya Pak Daniel nih semuanya sampai sekarang, sampai anak, sampai cucu-cucunya dari kakeknya mereka itu bisa main musik juga ya? Ya puji Tuhan, Abi itu titipan lah ya, talenta dari Tuhan itu. Yes. Oke, jadi awal mulanya adalah memang keluarga ini keluarga musik ya. Jadi anak-anaknya semua bisa main musik, sampai cucu-cucunya bisa main musik ya. Iya, mereka aktif di dalam pelayanan gitu ya. Menarik banget. Tapi pertanyaan selanjutnya nih yang membuat Abi berpikir ya Pak Daniel, apakah pertama kali perjumpaan dengan Tuhan tuh lewat musik juga Pak Daniel? Atau justru enggak gitu? Kalau boleh dibilang pertama perjumpaan dengan Tuhan sih bukan dari musik ya. Bukan dari musik. Bukan dari musik. Bisa banyak diceritakan jadi panjang, jadi pendek ya. Yang saya tahu pertama saya ke gereja itu mungkin saya lagi TK ya. Oke. Diajak ke sekolah minggu. Sejak pertama kali saya TK kali ya, sekolah minggu saya nggak pernah bolos itu. Rajin ke gereja. Yeah. Tapi cuma datang aja, pulang dikasih gambar kalau hafalan. Nggak tahu itu Tuhan Yesus siapa, cuma diceritakan itu juru selamat aja. Nah, tapi sampai saya menyentuh ya tahu itu mungkin setelah saya agak remaja kali ya. Atau saya melihat satu ibadah kok orang pada terharu begitu ya. Nah, saya mulai ada merasakan seperti itu. Tapi itu pun lewat begitu aja. Nah, mulai saya lebih serius udah kebelakangan kemari lah gitu panggilan Tuhan itu ya. Sebetulnya memang dari awal sih, dari kecil. Oh, tapi dari kecil tuh Pak Daniel tuh maksudnya kan keluarga udah pasti Kristen ya, karena iya, papa hamba Tuhan. Papa hamba Tuhan. Bahkan katanya aku dapat data-data tuh saudara-saudara Pak Daniel juga akhirnya jadi pendeta, hamba Tuhan. Iya betul. Bahkan punya gereja juga gitu ya. Maksudnya ada gereja yang dilayani. Jadi persisnya papa saya tuh pendeta di Gereja Pantai Kosta. Di Gereja Pantai Kosta. Jadi singkatnya begini nih Abi. Mama saya kan masih ada ya, sehat. Jadi dia cerita dari 8 bersaudara, mama nggak ngarep jadi konglomerat lah. Sebagian besar mama rindu kalian jadi hamba Tuhan. Ya dari doa seorang ibu lah kira-kira begitu. Dia berjuang terus, anak-anaknya sampai bisa jadi hamba Tuhan seperti itu. Jadi sebenarnya Pak Daniel ini kenal Tuhan itu yang maksudnya yang benar-benar merasakan Tuhan itu waktu udah gede ya, udah remaja ya. Iya, udah dan remaja. Bukan melalui musik gitu ya, bukan melalui. Padahal keluarganya udah keluarga bermusik, papanya pendeta, hamba Tuhan, mama hamba Tuhan. Betul, gitu betul. Ya. Menarik. Pak Daniel pernah gak sih cerita-cerita kayak gini sama orang gitu? Menceritakan tentang sisi-sisi lain dari Pak Daniel gitu? Hampir jarang sih ya. Wah gila, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ini sisi lain Pak Daniel tentang keluarganya yang jarang diceritakan untuk orang gitu. Tapi hari ini Pak Daniel mau share untuk Sobat Kata di podcast Berawal dari Kata. Terima kasih banget Pak Daniel. Betul. Oke. Menarik banget tadi keluarganya memang keluarga musik, keluarga hamba Tuhan. Itu udah dekat banget ya berarti ya. Musik, hamba Tuhan. Dari kecil Pak Daniel berarti melayani dong ya? Iya, melayani, diajak sama papa ya. Dari saya masih SD deh kayaknya deh. Udah main ukulele begitu ya. Iya, yang tadi ukulele itu. Iya, dan saya kan nggak ngerti ya abis C ini apa. Jadi dikasih kode aja pakai jari. Saya ngeliatin papa saya aja begini, pindah. Oh pindah gitu. Itu udah mainnya di gereja tuh ukulele? Di gereja aja udah main. Terus yang menarik lagi ya, kenapa mama saya mendoakan. Nah, saya mau cerita di sini, kami kan tinggal di daerah Jakarta Pusat ya. Iya. Tanah tinggi, Senen, tapi kalau hujan sepinggang banjirnya. Waduh, terlalu tinggi itu berarti, benar-benar tinggi. Nah, itu daerah hitam lah ya. Oke. Morfinis, narkoba, mabuk, kompleks pelacuran juga ada dekat situ. Nah, rupanya itu salah satu yang membuat mama saya berdoa. Memang dia seorang pendoa syafaat ya. Jadi mama nggak bisa buat apa-apa, cuma doakan aja kalian. Saya sampai tahu loh, seperti apa itu orang yang suntik morfin masuk ke ruang tamu kami. Oh ya, dilayani gitu sama keluarga pada. Iya, didoakan. Dia nyuntik, papa kan ngajar dan jadi pendeta juga. Iya. Lalu cara ngebungkus, saya mesti sebutkan lah ya, istilahnya morfin. Nggak apa-apa Pak, terbuka. Morfin itu kayak bubuk sabun rinso, dibungkus dengan kertasnya juga saya tahu ukurannya.
cara membungkusnya saya tahu, itu saya masih SD, masih kecil, belum tahu apa-apa. Wow. Jadi betapa ngeri banget itu. Jadi dari SD Pak Daniel aja udah melihat hal-hal seperti itu? Udah seperti itu. Terus nggak jauh dari rumah ada kompleks PSK lah ya. Nah makanya mama saya bilang, mama cuma bisa berdoa aja siang malam biar Tuhan jaga kalian. Betul, kalau bukan pertolongan Tuhan hancur semua ada itu. Karena morfin ini semua pada masuk kok ke rumah begitu. Dekat, sangat dekat dengan kehidupan dari kecil. Betul. Waduh. Sampai begitu. Waduh, ini aku baru pertama kali denger nih Sobat Kata. Mungkin juga Sobat Kata baru pertama kali denger ya tentang cerita Pak Daniel. Iya, itu betul-betul pertolongan Tuhan lah. Sampai bisa ada sampai saat seperti ini. Iya, bener. Tapi pernah menyesal gak sih Pak Daniel? Maksudnya kayak pernah dalam satu titik pernah berpikir, kenapa sih Tuhan saya terlahir di keluarga yang dekat gitu kehidupannya dengan ini, dan orang tua saya justru mengharapkan saya jadi pendeta. Pernah ada penolakan gak sih dulu kayak aku gak mau jadi pendeta gitu? Sebetulnya bukannya menyesal atau apa, istilahnya jadi joke gitu ya. Begini nih Abi nih. Ya jadi konglomerat kagak. Jadi pendeta juga nggak hebat-hebat amat ya begitu ya. Joke dalam hati gitu, tapi harusnya sih bersyukur begitu. Kalau Tuhan bisa panggil bekerja melayani di ladangnya begitu. Sangat bersyukur banget begitu. Iya. Kita tadi kan teman-teman udah denger juga, ini adalah pendeta musik, Pak Daniel adalah pendeta musik di Gereja Kristus Ketapang. Pak, kenapa sih pada akhirnya tuh Bapak maksudnya keluarganya oke lah, memang keluarga Pak Daniel udah musik gereja ya, dari kecil tadi pelayanan di gereja. Kan tapi kan tetap ada tuh waktu itu opsi bisa musik lain gitu. Maksudnya musik dunia, genre-genre dunia kan juga dulu kan nge-boom, kayak rock gitu-gitu kan. Kenapa Pak Daniel tetap lebih memilih sampai akhirnya musik gereja gitu dibanding musik-musik duniawi gitu? Nah mungkin saya mau cerita nih Abi ya. Jadi dulu saya juga pengen sih tuh masuk yang namanya IKJ. Seru nih. Oke. IKJ kan saya kan senangnya tuh piano kah atau apa. Saya kan basic piano saya juga kan setelah umur sekian ya. Oh gitu. Saya mendalaminya. Dulu kan diajari ukulele aja. Jadi instrumen pertama ukulele terus baru ukulele, piano? terus gitar. Terus gitar kan piano dulu juga kan cuma tahu C, G, F. Oke. Terus main improv begitu ya. Nah waktu saya tanya di IKJ, syaratnya kalau mau ngambil jurusan piano harus bisa main lagu klasik dulu. Ya gugur lah. Oh maksudnya yang waktu kecil tuh Pak Daniel nggak diajarin klasik, cuman yang umum-umum aja yang gitu? umum di gereja gitu. Terus saya otodidak lah ya. Nah terus jadi udah dengan berjalannya waktu saya kerja. Nah lalu setelah umur 20-an berapa baru saya masuk di institut ya. Agama Kristen Jakarta, jurusan musik gereja. Ya teori, ya praktek, tapi kan nggak bisa terkejar lah yang sekuler itu ya. Kenapa nggak IKJ itu gara-gara nggak bisa klasik itu jadi jawabannya? Standarnya nggak memenuhi begitu, bisa cuma nggak nyampe. Akhirnya saya kejar juga sih. Tahun 90-an apa ya, saya kan ngajar juga di 3 sekolah. Lalu saya dalami lagi piano sampai ya lumayan sih ya, sampai sonata gitu ya mainnya sampai grade 4. Tapi kan kalau saya daftar lagi terima udah ketuaan umurnya begitu. Tapi bukan berarti musik gereja jadi buang-buangan begitu ya. Saya kira ini salah satu panggilan Tuhan sih buat saya ya. Sampai dari situ terus saya ambil teologi sampai jadi seperti ini. Jalannya udah Tuhan set gitu ya, nggak dapet di IKJ, jadi malah ke musik gereja gitu ya. Betul. Sampai akhirnya jadi dipanggil Tuhan jadi pendeta. Akhirnya kalau saya boleh meluas lagi, saya dulu sering demen banget ya nonton konser atau resital piano ya. Oh oke. Yang tampil nunduk. Waktu saya tingkat 4 di kuliah musik gereja, ada satu cewek ini tingkat 1, main pianonya canggih amat ya. Waduh, udah saya suruh resital aja di depan saya yang sekarang jadi istri saya. Iya. Iya denger juga sih katanya istrinya Pak Daniel tuh pianis handal juga ya. Iya dia pelayanan juga di paduan suara di Gereja Kristus Ketapang juga, dan juga anak ya Jenny Sadjo, dia pelayanan juga lah, puji Tuhan. Puji Tuhan memang diberkati ya. Tuhan emang kasih bakat talenta ini terus menurun keluarga. Iya dan juga Daniel. Ada dana kan perlu ya. Iya mahal loh Pak Daniel les piano. Dulu zaman saya makan aja juga nih sorry ya.
tahu nggak ayam goreng kan sekarang kan umum ya. Iya. Dulu paling setahun sekali kalau mau Imlek doang. Iya. Kismin banget gitu. Oh iya, ini menarik ya. Jadi maksudnya nggak ada biaya lah untuk itu juga. Padahal bukan dari keluarga yang cukup mampu gitu ya dulu, tapi sangat-sangat sederhana. Anak-anaknya tuh bisa bermusik terus, les piano mahal, les ini kayak si Jo juga les gitar dan lain-lain ya. Betul. Wah, tapi itu benar-benar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan banget. Ya, Sobat Kata, walaupun di tengah kesulitan kita, seperti cerita Pak Daniel tadi, kejar terus apa yang Tuhan udah kasih buat kamu ya. Kalau Tuhan kasih bakat kamu misalnya musik, walaupun kamu merasa kok, aduh kayaknya saya nggak punya uang gitu untuk belajar gitu. Tapi tetap percaya kalau Tuhan menyertai ya, Pak Daniel. Abi, betul. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Daniel. Angel itu kenceng banget tuh tepuk tangannya tuh. Iya. Pak Daniel, tapi apa sih nih dari segala macam? Tadi kan Pak Daniel bilang suka banget lihat orang main piano gitu, klasik. Pak Daniel nih genre musik favoritnya apa sih? Kalau saya sih boleh dibilang hymn ya. Oh, hymn dalam arti akapela begitu umumnya. Saya terinspirasi sih sebetulnya dari sejak SD sama salah satu akapela dari gereja Advent sebetulnya ya. Saya dengar perpaduan antara suara tinggi, istilahnya tinggi ya, ada tenor 1, 2, bass 1, bass 2. Kok enak banget ya bisa seperti itu ya. Yang seperti itu udah rapi gitu musiknya, nggak bagaimana. Itu yang saya suka sih. Pecahannya dapet, tidak false gitu ya. Oh, jadi padahal tuh demen musik yang hymn, tapi suka yang ada berbagai suara gitu ya. Iya, cuma ada jeleknya juga sih Abi. Apa tuh jeleknya? Jadi kadang bisa sombong rohani, terlalu ideal begitu. Maunya seperti ini, jadi ada kurang dikit. Nggak ngomong sih, cuma ngeluh aja jadi. Kekurangannya di situ. Iya, jadi self correction gitu ya, mengoreksi terus dari dalam. Nggak apa-apa. Nyanyiin dong Pak Daniel satu lagu hymn yang favoritnya Pak Daniel banget. Nyanyiin dikit aja. Ya hymn itu kan juga berkembang ya. Jadi semacam lagu-lagu pendek juga ya, tapi intinya pengajaran tentang Allah Tritunggal ya. Iya. Father makes us one. Father makes us one, that the world may know Thou hast sent the Son. Father, make us one. Kira-kira gitu Abi. Kasih tepuk tangan buat Pak Daniel. Iya, bagus sekali lagunya. Tentu saya suaranya bagus ya sekali. Thank you. Cuma habis bagaimana jadi napasnya pendek banget ini. Iya nggak apa-apa Dan. Tapi padahal tuh majornya juga justru bukan vokal ya. Major padahal apa? Waktu kuliah musik gereja major saya vokal sih. Major saya vokal. Majornya vokal. Oh, berarti lebih spesifikasinya di vokal ya. Iya, jadi belagu banget ya kalau nyanyi pasang gaya begini kan nggak apa kayak tekanan batu. Iya. Kalau udah begitu aja udah langsung koreksi. Nah kira-kira seperti itu tuh tadi saya bilang kelemahannya. Jadi kalau nggak jaga-jaga bisa sombong diri dia. Iya. Oke, kita baru tahu, kita semakin banyak tahu tentang Pak Daniel nih, Pendeta Daniel nih. Nah kan tadi tuh kita ngomongin tentang keluarga Pak Daniel yang perempuan yang lagi main piano bagus itu loh, yang sekarang jadi istri. Nah, Pak Daniel, pertanyaan selanjutnya, apakah karena Pak Daniel tuh suka musik, jadi tertariknya dengan wanita yang suka musik? Jawabannya iya kan? Tadi itu kan makanya kan lihat perempuan main piano, aduh saya suka nih. Nah, pertanyaannya nih yang lebih khusus nih, apa sih bedanya perempuan yang bisa main musik sama yang nggak bisa main musik tuh kalau di mata Pak Daniel? Iya. Waduh, ini pertanyaannya dalam banget ini ya pemirsa ya. Oke, jadi pertama sih ya saya mau kasih tahu soal tentu istri saya kan dia latar belakang musik ya, musik klasik ya. Iya. Pertama sih saya mau bilang campur tangan Tuhan lah ya. Biar saya punya kriteria ini. Kalau memang Tuhan gariskan enggak tuh Abi itu. Enggak. Jadi kalau memang sampai bisa seperti itu ada gayung bersambut lah istilahnya berasa tuh ya. Kalau saya suka, kalau dia nggak suka, walaupun ini udah kriteria saya nggak bisa begitu. Kayaknya begitu deh tuh.
Nah kalau yang di luar dari itu secara umum sih ya pasti ada banyak pergumulan. Misalnya nih, saya kan memang udah apa ya, mengarahnya menjadi pelayan Tuhan lah ya. Terus saya melihat ntar istrinya nggak ada kemana kan, ngurut dada banget ya begitu ya. Kira-kira seperti itulah. Gitu Abi. Jadi yang pasti itu yang membedakan adalah, maksudnya dulu itu bukan yang membedakan ya, tapi dulu itu memang karena gayung bersambut gitu. Tuhan juga udah sediakan nih istri Pak Daniel yang sekarang untuk menjadi pasangan Pak Daniel. Betul. Akhirnya punya 2 anak yaitu Janice dan Joe, udah pasti terkenal banget ya di Gereja Kristus Ketapang ya. Kayak tiap minggu kita lihat Janice sama main ya kan, ibadah umum gitu kan, udah terkenal banget ya. Nah, udah setelah punya 2 anak ini, karena Pak Daniel ada seorang rohaniawan musik gitu, spesifikasinya memang di musik, istrinya juga pianis handal, melayani di paduan suara juga, bahkan banyak mengajar murid-murid gitu ya. Pak pernah gak sih maksudnya merasa membebani anak-anak gitu, jadi kayak gara-gara itu anak-anak saya juga harus main musik, anak-anak saya juga harus bagus main musik gitu. Maksudnya saya membebani anak-anak. Iya, pernah merasa gitu gak sih Pak? Atau kayak maksudnya emang memang bener ya, saya tuh memang mau anak-anak saya bisa musik gitu. Memang sih sekali lagi musik itu talenta dari Tuhan ya. Artinya setiap orang bisa sih dia kalau mau belajar. Cuma kan feel-nya atau jiwanya itu kalau memang dia bukan jiwanya di situ nggak dapet ya. Saya bersyukur Tuhan kasih itu kepada mereka. Cuma memang saya harus akui juga sih kadang-kadang ada tuntutan gitu ya. Misalnya nih dia main satu piece atau satu lagu. Di luar sadar tuh saya nuntut gitu. Ayo latihan. Paling istri kasih kode, kamu nih gimana sih bla bla bla. Nah tuh kadang seperti itu. Jadi lebih ke Pak Daniel ya yang men-push anak-anak daripada istri ya? Istri juga apa istilahnya mentorin lah ya, ngajarin. Cuma caranya dia lebih soft ya, lebih enak. Kalau saya tuh udah jahat ya, sorry ya papi kamu ya Janice Joe ya. Kadang kayak otoriter banget gitu. Setelah saya setelah saya renungkan, iya nih otoriter banget, latihan. Atur. Tapi ada buahnya Pak Daniel. Janice jadi salah satu pianis terbaik di GKK memang sih. Puji Tuhan banget. Tapi mungkin perlu kita hargai juga di GKK ini banyak pianis sebetulnya. Pianis klasik, pianis hebat juga. Banyak sekali. Itu istri dan keluarga kami hanya salah satu aja bagian itu. Termasuk Abi juga nih pemirsa. Jangan. Ini pianis juga nih, ganas. Waduh, iya. Iya bersyukur banget. Maksudnya aku yakin dan percaya sih banyak keluarga di GKK, ada orang-orang di GKK, jemaat GKK merasa terberkati sih dengan keluarga Pak Daniel, khususnya saat melayani di bidang musik, memang itu spesifikasi keluarga Pak Daniel ya, aku yakin dan percaya. Nah, pas Pak Daniel kan pendeta musik yang banyak melayani, apalagi dulu sebelum emeritus nih, kita ngomongin dulu sebelum emeritus, pasti pelayanannya banyak dong. Walaupun pendeta musik pasti juga melayani di kedukaan, melayani di ibadah umum, melayani di ibadah-ibadah misalnya ibadah wanita atau ibadah PD gitu-gitu. Iya, kategorial lah. Kategorial kan. Nah, Pak pernah gak sih merasa kehilangan momen-momen dengan keluarga gitu? Kehilangan momen dengan keluarga gitu ya. Iya. Ya, kalau secara fakta sih pernah lah 1-2 kali. Kalau dibilang mulus-mulus aja mah nggak mungkin ya, pasti ada lah ya. Mungkin di event apa, misalnya nih ya, waktu saya mesti ke Cipanas gitu atau apa, pas anak atau istri ulang tahun kan sebenarnya kan bisa diatur, tapi ada satu saat yang memang nggak bisa, ya harus bukan terpaksa ya, mau nggak mau pilihan ya kita pilih pelayanan dulu lah. Setelah itu 1-2 harinya baru bersama dengan keluarga mengatasinya sih seperti itulah Abi, mengimbanginya begitu. Mengimbanginya, jadi memang kalau misalnya ya mau nggak mau memang harus memilih gitu. Betul. Di saat-saat itu. Tapi sekali lagi memang tadi di tengah-tengah saya bilang kalau memang Tuhan udah jodohkan, udah kasih, itu bisa berjalan dengan mulus. Kalau tadi emang bukan jodohnya, bukan apa, waduh bisa perang Soviet sama Ukraina kan tuh ya, waduh kamu bagaimana begitu, kira-kira gitu. Puji Tuhannya juga Pak Daniel mempunyai keluarga yang sangat mengerti. Iya. Dan kalian bersama pun melayani di gereja gitu ya, jadi kurang lebih tahu lah gitu. Maksudnya Joe juga suka lihat papanya khotbah, papanya melayani di sini di sana gitu. Jadi pasti ada pengertian antara satu dengan yang lain ya Pak ya. Iya, ada pengertian, itu justru yang paling terpenting. Iya.
Nah, sekarang kan papanya nih udah emeritus, udah emeritasi Betul. nih. Anak-anaknya nih yang sibuk banget, bener gak Pak? Iya. Nah itu gimana tuh Pak melihat anak-anaknya yang sibuk gitu, padahal bapaknya saya udah pensiun nih gitu. Justru saya bersyukur Abi. Oke. Bayangin ini ya. Oke. Saya itu beredar di GKK tuh tahun 1993. Benar. Lagi angklung usia ke-25. Betul. Saya udah beredar di sini di PS Wanita walaupun sesekali ya. Terus beredar lagi di PS Anak tahun 96. Nah, resminya masuk kan 97. Terus saya masih jomblo loh. Iya. Sampai itu si Jenny sudah lulus kuliah, Iya. sampai saya udah emeritus, itu kan berkat Tuhan luar biasa ya melalui GKK. Dan melihat kesibukan mereka di dalam pelayanan ya saya bersyukur, cuma sekali lagi jangan sampai kesibukan cuma sekedar kesibukan aja, rutinitas. Itu aja sih yang harus diperhatikan juga gitu. Jangan sampai pelayananmu adalah sebagai rutinitas. Betul, gitu ya. akhirnya jadi kelelahan itu. Iya, ingat tuh Sobat Kata pesan-pesan, salah satu pesan-pesan dari Pak Daniel. Kita kasih tepuk tangan. Kita udah tanya-tanya tentang background Pak Daniel, tentang keluarga Pak Daniel. Kayaknya juga mungkin ada banyak keluarga-keluarga di GKK, teman-teman Sobat Kata yang udah ada yang tahu mungkin ya, ada yang juga belum tahu. Tapi aku yakin kita membawa perspektif baru nih dari Pak Daniel. Sekarang kita mau masuk ke sesi games. Wow. Nama gamesnya itu berawal dari melodi. Nenet. Nah, sekarang kita mau main game sama Pak Daniel karena Pak Daniel ini tadi aku udah katakan terus adalah pendeta musik, pendeta yang bukan hanya berkhotbah tapi juga bermusik gitu. Banyak kan justru melatih padus ya Pak ya, melatih padus dan lain-lain. Nah, game kita kali ini juga adalah tentang musik dong. Namanya tadi berawal dari melodi. Nah, di sini Abi udah punya set kartu. Set kartu ini isinya judul-judul lagu. Nah, judul-judul lagunya tuh bukan cuman lagu-lagu kesukaan Pak Daniel doang, kan tadi Pak Daniel bilang lagu favorit saya itu lagu-lagu hymn. Tapi di sini juga ada lagu-lagu rohani yang kekinian, ada juga lagu-lagu yang jadul 90-an 2000-an awal tuh, lagu-lagu duniawi juga ada tuh. Nah, jadi game kita kali ini adalah Pak Daniel harus, karena tadi major Pak Daniel vokal, Pak Daniel harus nyanyikan lagu ini. Jadi Pak jadi lihat judulnya, kasih lihat ke depan, nyanyikan satu penggal aja, satu lirik, habis itu Pak Daniel next ke lagu selanjutnya. Nah, selama 2 menit kita akan memberikan kesempatan Pak Daniel untuk menyanyikan lagu-lagu ini. Kira-kira Pak Daniel tahu nggak ya? Nah, kalau Pak Daniel nggak tahu, langsung ditaruh di ke belakang gitu. Oke? Mateng deh. Pasti tahu ini. Nah, lagu-lagu ini kemarin kita pilih. Jo pilihin nggak nih Jo lagu-lagunya? Kayaknya Papa aku tahu nih lagu ini gitu. Oke, apa Pak Daniel udah siap? Oke, stopwatch-nya udah siap? Selama 2 menit disiapkan. Silakan disiapkan stopwatch-nya. Oke, silakan Pak Daniel. Kita mulai dari kasih lihat ke depan ya. Nanti Pak Daniel kalau udah selesai taruh aja di bawah, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Saya pakai senandung aja ya. Iya, nyanyi pakai kata-katanya Pak, pakai liriknya. Coba. Great is thy faithfulness. Coba kasih lihat ke depan Pak Daniel. Ya, bener ya. Oke, next selanjutnya. Waduh. Kayaknya ini. Tahu nggak tuh Pak? Kalau nggak tahu next aja nggak apa-apa. Oh, next deh ya. Next aja. Oke. Hormat bagi Allah Bapa. Oke. Oh, dan seterusnya. Ya, betul. Oke, next. Ayo Pak, 2 menit waktunya. Waduh. Sebanyak-banyaknya padahal harus jawab sebanyak-banyaknya. Ini goodness of God. Nggak tahu. Goodness of God next, gak tahu. Salah satu. Aduh, dewa. Sempurna. Waduh. Sempurna nggak tahu Pak, sempurna. Sempurna. Aduh, gimana ya? 1 menit lagi Pak Daniel. Kalau nggak tahu next. Manis lambut Tuhan Yesus memanggil. Benar, yeay. Lagu-lagu hymn nih yang tahu nih. Lagu-lagu dunia kurang. Ini refnya nih lagu Firman Kehidupan gitu. Yeay, ya. Betul, Firman Kehidupan. Selanjutnya kita punya apa? Ini ada slang terlalu manis nih. Terlalu manis. Yang ada asin ini ya.
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Oke, betul. 30 detik lagi Pak Daniel. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Hafal banget nih kalau him. Waduh, ini walau 1000 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh iya, waktu Tuhan bisa 2, 1. Oke, waktunya habis. Payah deh. Oke. Gak apa-apa. Lumayan loh Pak Daniel. Semua lagu him bisa. Ya menunjukkan memang favoritnya him ya. Semua lagu him bisa ya menunjukkan semua favoritnya him. Aduh. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong Sobat Kata buat Pak Daniel dan teman-teman yang studio. Oke, padahal di belakang-belakangnya ini ada lagu Mandarin loh Pak Daniel, ada Tonghua. Terus ada lagu apa namanya? Tian Mimi itu yang pilih Angelin tuh Tian Mimi. Oke. Kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Daniel. Seperti yang tadi Pak Daniel telah bilang, sudah 29 tahun mengabdi di GKK dari 93, dari jomblo sampai sekarang anaknya udah lulus, yang satu udah kuliah gitu ya. Kita mau kita di sini ingin mengetahui Pak Daniel lebih jauh. Jadi maksudnya dalam kehidupan ini kan pasti ada kesenangan banyak Pak, pasti ada kesedihan juga. Maksudnya bukan kesedihan ya, lebih ke pandangan-pandangan yang sulit untuk diungkapkan gitu Pak Daniel. Pernah merasa gitu nggak Pak selama melayani banyak pandangan yang sulit untuk diungkapkan gitu? Dalam dunia pelayanan. Dunia pelayanan. Iya. Sebetulnya saya luruskan dulu, memang sih tahun 93 saya sudah beredar, tapi resminya 1 Januari 97 ya. 97 resminya, oke. Kalau ada yang sulit sih, ya paling curhat-curhat sedikit kali ya Abi ya. Sama istri, jarang sih ke anak ya. Ke istri bagaimana nih, terus biasa didoakan. Yang sulit itu misalnya apa ya? Ya sekitar pelayanan dah ya. Iya. Adus kah, besuk kah. Kalau misalnya karakter orang kan lain-lain ya. Betul. Ya itu sih sebetulnya nggak boleh dianggap apa namanya jelek gitu atau jelek buruk. atau apa. Itu memang orang berbeda. Tugas kita untuk tanda kutip menggembalakan ya. Iya, tugas orang ya pendeta. Seperti itu. Gitu kali ya Abi ya. Benar. Seperti yang tadi tuh yang Pak Daniel punya keresahan, ada mungkin yang nggak bisa untuk diungkapkan gitu ya. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan ini kita pengen tuh tanya-tanya sama Pak Daniel. Sebelum kita tanya-tanya, Pak Daniel jelasin dulu dong. Sebagai rohaniawan musik di GKK itu Pak Daniel menjangkau apa aja sih? Pelayanan yang tadi kan aku udah sebutin misalnya Padus. Yang aku tahu kayak Pak Daniel melatih padus di GKK itu kan sangat banyak. Ada Immanuel, Maranatha, Ina Inu. Nah, apalagi sih yang Pak Daniel jangkau gitu di Gereja Kristus Ketapang? Sebetulnya sih Gereja Kristus Ketapang bersyukur memang ada banyak bagian-bagiannya ya. Paduan suara aja ada banyak ya. Ada usia indah, wanita, ada PS keluarga nih yang saya ingat ya. Ada PS Immanuel, Maranatha, ada PS anak, Mawar Sharon ya. Lalu ada ensemble, ada band, ada kolintang, ya, ada angklung. Betul. Bersyukur mereka udah punya pelatih khusus loh. Oke. Waktu di awal-awal pernah sih saya tuh ternyata kita nggak boleh sombong Abi, mentang-mentang sarjana musik gereja nih tahu semuanya. Ngerti sih, saya juga dapat mata kuliah musik tradisional ya istilahnya, tapi kita belum tentu menguasai semua. Ngerti sih tentang angklung seperti ini, pernah sih saya terlibat sebelum gereja dibakar ya. Oh rupanya kondak angklung tuh beda sama kondak padus misalnya. Kalau kolintang memang saya nggak pernah ngelatih, cuma pernah main sekali. Tapi di gereja ayah saya pemain kolintang, melodi. Oh iya. Jadi emang udah ada tuh lah backgroundnya lah ya di background, situ. Pemain melodi. Jadi berarti yang tadi Pak Daniel bilang tuh nggak semua Pak Daniel langsung terjun langsung gitu ya. Maksudnya mereka dulu mungkin langsung terjun, tapi kebanyakan seiring berjalan waktu udah punya pelatih-pelatihnya sendiri gitu. Pelatih-pelatihnya sendiri. Tapi Pak Daniel tetap mengepalai nggak bidang-bidang ini? Iya, tapi secara struktur sih karena udah emir ya, udah ada rekan kan ya. Perlu sebut nama ya. Boleh. Ya Pendeta Reli Raja Guguk, kemudian juga ada Yoses, wah keren, Yoses Setiawan Rumende. Iya. Ya jadi saya ya memang bersyukur juga GKK memperpanjang ya. Udah 2 tahun ini masuk tahun kedua. Untuk di bidang ibadah juga sih masih berkecimpungnya di dalam bidang ibadah. Nah cuma memang PR sih untuk regenerasi ya kayaknya ya. Misalnya kayak untuk pernikahan ini, itu pemusiknya belum tentu
ready begitu dari bidang ibadah. Jenis lagi gitu ya Pak Iya, Daniel. si A lagi misalnya. Iya. Ya, itu sih tanggung jawab salah satu rohaniwan ibadah sih harusnya ya untuk meregenerasi. Oh, itu salah satu kayaknya tanggung jawab masih ada PR di situ sih kayaknya Abi. Juga untuk kedukaan ya. Kalau dulu PS wanita terus itu. Ini ada yang meninggal nih PS wanita aja tuh sebelum Covid ya. Ini ada yang menikah PS wanita aja terus begitu. Nah, PS lain ya saya maklum juga sih teman-teman, kadang kan ada yang ngantor, kerja nggak bisa komplit kan. Padus kan Abi tahu dong ya, kalau soprannya banyak, altonya nggak ada ya kagak jadi padus ya. Iya, suara satu semua. Iya begitu. Iya. Ya PR-nya sih itu untuk regenerasi lah ya. Iya. Thank you loh Pak Bapak udah maksudnya membukakan gitu. Faktanya kita perlu regenerasi, kita juga perlu aktif terlibat dalam bukan hanya misalnya kayak tadi PS keluarga, PS wanita terus tapi PS lain. Oke, ngerti. Tapi Pak nih di bidang pelayanan yang tadi banyak itu yang bersentuhan dengan musik kan, ada paduan suara, ada ensemble, salmodi, band, ada angklung dan lain-lain. Maaf nih Pak kalau semoga tidak menyinggung pertanyaannya. Tapi kenapa sih Pak? Kok kayaknya di GKK ini kurang kolaborasi gitu? Oh, antar kelompok-kelompok musik gitu ya? Iya, antara kelompok musik gitu. Iya, memang sih di kebaktian umum juga kita udah plot. Tapi bersyukur sih untuk band itu ada kita plot dalam 1 bulan 2 kali di minggu kedua sama keempat. Itu juga masing-masing ada timnya. Kalau kolaborasi sih memang dulu pernah sih dicoba ya untuk event-event khusus misalnya Natal. Band digabung dengan ensemble, lalu digabung dengan kolintang atau angklung gitu ya. Ya PR deh ya Abi ya, semoga ke depan. Sobat Kata PR. Oke, siapa nih Pak? Koyoses PR ini. Enak aja Bung Sudanil. Iya, jadi bisa kolaborasi pada event-event khusus paling enggak ya. Jadi bersehati sih maksudnya sih ya. Kan, enggak pengkotak-kotakan iya begitu benar. Jadi kan sebenarnya kesatuan dalam. Jadi itu termasuk tugasnya rohaniwan musik juga ya Pak ya? Iya, betul. Karena dia yang dipercayakan oleh gereja untuk memanage ya musik gereja yang ada gitu. Ada vokal grup juga loh. Oh iya, vokal grup tuh aku jarang lihat tuh padahal vokal grup yang terkenal kan Lee Brothers, asik. Iya. Oke. Nah, selanjutnya aku pengen tanya lebih dalam lagi nih. Ngomongin musik, ngomongin pendeta. Pendeta pasti berkhotbah, tapi karena pendeta ini bisa main musik ya pendeta musik kita bilangnya. Iya. Lebih susah mana sih Pak Daniel, berkhotbah apa bermusik? Kebetulan sih untuk khotbah kayaknya saya nggak begitu talented ya kayaknya ya. Gitu. Tapi bersyukur loh Gereja Kristus kirim hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah juga untuk istilahnya tuh disegarkan ya di preaching conference gitu dan sebagainya gitu. Oke, jadi gereja ada actionnya ya buat. Ada actionnya untuk itu, melengkapi lah ya, dilengkapi ya untuk itu. Kalau tadi Pak Daniel bilang kayaknya kayak kurang talented nih untuk berkhotbah gitu. Kenapa pendeta musik juga harus khotbah Pak? Kenapa nggak nggak apa-apa saya manage aja nih musik-musik gereja supaya bagus. Kenapa Bapak harus berkhotbah juga? Kebetulan saya dilengkapi juga dengan ilmu teologi. Tadinya kan cuma musik gereja aja ya. Ini baik banget nih Gereja Kristus Ketapang beri saya kesempatan untuk sekolah teologi di STT Cipanas. Jadi atas dasar itu salah satu kriteria yang bisa naik mimbar punya latar belakang teologi gitu. Nah makanya ada kesempatan untuk khotbah seperti itu. Tapi sebetulnya di sekolah musik juga ada sih, cuma jadi minor dia, bukan yang major. Khotbah juga saya minor sih sebetulnya ya di GKK ini. Jadi kalau disuruh pilih, Pak Daniel mending bermusik, mengembangkan musik atau berkhotbah? Ya kalau untuk enjoy sih memang bermusik sih ya. Kalau khotbah itu kayaknya tidak bisa bohong. Khotbahnya ini stres banget gitu persiapannya. Aduh, baca bukunya sampai banyak istri saya sampai komplain. Aduh Pi, kamu tuh baca buku sampai sebanyak itu di meja. Khotbahnya cuma 15 menit. Aduh. Iya. Iya, mungkin si Jo tahu kalau baca sampai banyak ya. Lu catat sampai banyak kok cuma 15 menit jadi. Iya. Tapi ya membuktikan Pak Daniel ya khotbahnya nggak kaleng-kaleng dong, kan disiapin bacanya kan, baca banyak ya, jadi memang mempersiapkan.
Ngerti. Kita kasih semangat dulu dong Pak Daniel. Walaupun udah emeritus, dia masih juga pasti Bapak masih berkhotbah juga kan sekarang. Kemarin aku lihat kayaknya khotbah pemberkatan massal juga ya, GKK nikah massal. Waktu itu. Iya, mantap Pak. Nah, Pak Daniel, mau dong share tentang pengalaman yang berkesan tentang musik di gereja. Maksudnya pengalaman yang baik maupun kurang baik nih yang menyinggung soal musik. Misalnya kayak saya pernah berantem sama pelatih PS paduan, PS gitu misalnya. Misalnya itu ekstrim gitu. Ceritain dong. Yang baik-baik juga boleh Pak, yang kurang baik juga boleh. Itu sih balik lagi ke karakter ya. Karakter sama budaya kali ya. Waktu saya awal-awal masuk GKK, GKK kan sering kolaborasi sama gereja-gereja di luar sinode ya. Misalnya PGTI itu yang gereja-gereja Mandarin. Misalnya konduktor salah nih misalnya. Iya. Waktu konduktor salah kan kalau di kita kan kayaknya tabu gitu ya. Salah. Terus atau penyanyi misalnya udah megang partitur masih salah. Kita negornya kan di belakang layar. Waktu itu saya lihat, salah kamu di situ. Itu yang salahnya tuh dalam master loh. Seperti itu. Saya kan shock culture juga waktu itu ya. Akhirnya saya belajar, ada hal-hal memang yang kita harus menyesuaikan dengan culture sih. Kalau emang culture-nya to the point ya kita to the point. Kalau enggak ya kita harus mengikuti itu. Enggak bisa sembarangan main hantem kromo. Orang malah tersinggung malah atestasi keluar. Kayaknya itu sih yang perlu diperhatikan. Cuma saya juga jangan sampai baper sih. Jadi didiemin. Mungkin bener. Saya kadang-kadang baper juga gitu kadang-kadang. Kayaknya gak pernah nyenggur orang ya kalau kayak gitu. Terlalu baper begitu. Oh begitu. Jadi kurang tertib juga. Jadi kejadiannya tuh maksudnya bukan langsung ke Pak Daniel lihat orang digituin ya. Tapi saya juga ada juga sih kadang-kadang pernah saya waktu awal-awal masuk saya kan waktu kondak lagu mungkin salah saya juga kali ya. Maksudnya musik kan taruh di map ya. Itu karena belum kan jadi saya pegang aja lagunya. Saya pegang di depan padus. Saya balik begini. Saya langsung ditegur loh. Itu sama yang culture beda. Nggak bisa begini nih, harus disiapkan. Dalam hati saya, ini kan emang belum apa-apa, baru mulai seperti itu. Tapi saya jadi belajar, dalam keadaan apapun kita harus siap, harus ready begitu. Walaupun tuh emang belum apa-apa sih, lagi baru mulai begitu. Kita masih pegang aja begitu. Jadi karakter, budaya, kita mesti kuasai banget itu di situ. Wah iya, beda ya Sobat Kata yang udah emeritus tuh lebih reflektif banget orang ini. Jadi apa yang bisa dipelajari gitu. Kalau anak muda mungkin lebih bergebu-gebu. Nah ngomongin tentang anak muda kan ini kan penonton kita pasti banyak anak muda. Sobat-sobat Kata anak muda nih Pak Daniel. Bagaimana sih pandangan Pak Daniel mengenai musik-musik gereja yang sudah berbeda gitu. Khususnya anak-anak muda yang sukanya musik-musik elektronik music gitu. Kan kalau gereja kita kan lebih masih hymn gitu ya. Masih hymn 70-30 lah masih hymn lah ya. Nah gimana tuh pandangan Pak Daniel tentang itu? Walaupun tadi di awal saya mengatakan saya lebih suka jenis lagu yang hymn ya. Saya terinspirasi oleh akapela atau kuartet dari Advent. Tapi bukan berarti saya menutup diri sampai di level itu. Musik itu kan berkembang ya. Abi tahu kan waktu saya mempelajari juga musik-musik zaman dulu. Ada istilahnya Gregorian ya. Lompatan nadanya kan cuma dari do ke re, dari do ke mi. Coba Abi bayangkan, kita nyanyi pakai model itu semua. Tuhan mengasihani aku, sola do 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 re do. Ya kabur semua lah anak muda. Kan terus berkembang. Nah, tapi ada satu poin ini yang paling harus diperhatikan, yaitu syairnya. Firman Tuhan itu kan ketika kita buka kan nggak ada notnya kan, berbentuk bacaan kan. Jadi saya mengimajinasi waktu Tuhan berfirman melalui nabi, nabi berfirman melalui umat, juga kan nggak pakai melodi ya. Dia pakai bacaan, tapi itu adalah firman Allah. Nah, Tuhan memakai anak-anaknya sesuai zaman, ya melodi itu juga bisa menyesuaikan. Ya cuma nggak sampai urak-urakan musik sekuler seperti apa gitu ya. Karena musik sendiri itu kan universal ya. Siapa the man behind the gun-nya begitu ya. Jadi sebenarnya gereja tuh harus bertindak untuk menjadi lebih relevan dong dalam musik. Iya, untuk anak-anak muda kita harus kasih ruang dalam arti kita kasih pemahaman kepada mereka. Musik itu begini loh, yang terutama
syairnya. Coba dah Abi perhatikan, memang ada banyak lagu-lagu yang enak, saya juga enak, tapi memang di sana nggak begitu kuat di dalam syairnya, liriknya meaningnya. Iya, ini siapa ya? Jangan-jangan kalau dia lagi kasmaran, munya ini pasangan dia, bukan misalnya. Tuhan munya. Itu aja sih kali pesan saya yang untuk diperhatikan tuh anak-anak muda begitu. Jadi gereja yang harus gereja lakukan adalah gereja harus memang mengikuti lebih relevan. Gitu. Boleh anak muda explore. Boleh. Tapi sekali lagi harus dilihat meaning dari lagu-lagu itu, betul, liriknya itu. Apakah liriknya itu memang benar-benar kita nyanyikan, kita persembahkan untuk Tuhan gitu ya. Betul. Apakah munya gitu, munya nggak jelas gitu ya sebenarnya. Iya. Oke, sobat kata anak muda, take notes juga itu ya. Nah, Pak Daniel, perlu nggak sih anak muda sekarang nih, kayak misalnya seumur saya atau seumur teman-teman yang lain gitu, masih mempelajari kayak musikal klasik atau Gregorian gitu? Masih perlu nggak sih sebenarnya menurut Pak Daniel? Pertanyaannya, masih perlu nggak mempelajari? Iya. Oh, itu yang namanya ilmu sih perlu, Abi, dipelajari. Nah, cuma bagaimana mengimplementasikannya kepada kita punya komunitas. Nah, itu perlu ilmu tersendiri lagi tuh, nggak bisa bawa karepnya begitu. Harus menyesuaikan. Tetap disesuaikan, tapi kalau buat belajar ya nggak apa-apa, belajar aja. Belajar nggak apa-apa, yang namanya ilmu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Pak Daniel hari ini, luar biasa. Aduh, masih banyak pertanyaannya, tapi waktu kita kayaknya sudah terbatas ini ya Pak Daniel ya. Habis waktu kita ya. Sedikit dong Pak Daniel, apa makna emeritus buat Pak Daniel setelah tadi yang kita dari awal kita udah bilang ini pendeta musik tapi udah emeritus juga. Sekarang nih maknanya apa, dan Pak Daniel nih setelah emeritus tuh yang dikatakan pensiun tuh ngapain sih Pak Daniel sekarang gitu? Kalau saya coba refleksi ada dua nih. Ada orang mungkin ya yang menganggap, wah saya bebas, emir, enak udah nggak ikut rapat bla bla bla. Oh udah nggak ikut rapat Pak Daniel? Enggak, maksudnya ada orang yang memandang seperti itu, struktural maksudnya begitu ya. Ada yang pandangan seperti itu. Tapi kalau saya, kalau mau jujur ya, saya coba refleksikan, bersyukur loh. Dalam arti begini, karena kan di dalam perjalanan pelayanan saya melihat ada orang yang nggak bisa sampai emeritus. Betul. Umur 60 dalam hal ini, mungkin karena udah pindah alamat. Iya, benar. Ke alam baka maksudnya begitu ya. Tuhan. Sebelum 60. Atau mungkin pindah, ada kasus, ada masalah lain lah begitu ya. Nah kalau sampai bisa melewati itu, thank you banget. Nah cuma nggak boleh cukup thank you sampai umur 60. Kan Tuhan masih kasih kita umur, nggak tahu sampai kapan. Nah disitunya tuh yang paling penting. Bisa nggak kita jaga kekudusan, kesetiaan. Kan itu kan cuma struktur ya, organisasi. Setelah kita lewat dari situ kan kita masih berurusan sama Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Emeritus bukan berbicara hanya mengenai pensiun, tapi bagaimana dalam perwujudannya, dalam prosesnya itu ada kesetiaan, ada kekudusan. Luar biasa betul. Pak Daniel. Iya. Pak Daniel, coba dong, kita udah berada di ujung banget nih, di ujung sesi kita. Apa sih pesan seorang pendeta emeritus musik kepada sobat kata yang masih muda? Ya, pesan saya sih satu aja. Tuhan kasih talenta apa kepada kalian, sobat-sobat muda? Pasti kalian yang tahu dong ya. Jaga itu, kan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Mungkin kalian merasa cuma 1. Jangan didiamkan. Terus pakai itu. Walaupun mungkin cuma nyanyi doang bisanya. Tetap setia. Karena Tuhan akan memberkati saudara sobat muda melalui talenta walaupun itu kecil. Cuma 1. Tetap setia karena Tuhan akan memberkati melalui talenta sobat kata. Pak Daniel, terakhir dikit lagi. Apa harapannya buat Gereja Kristus Ketapang? Ya, saya berharap sih Gereja Kristus Ketapang musiknya makin maju, paduan suaranya. Amin. Tentu maju bukan cuma harapan doang. Di dalamnya harus ada kesetiaan. Amin. Dan juga kedisiplinan sih terutama ya. Iya. Disiplin itu terutama dari anggota atau dari pemimpin. Dari pemimpin, sebab itu kalau pemimpinnya ada yang begitu rasanya keras, justru kamsya, bersyukur para anggota punya pemimpin yang tegas walaupun kesannya ketus demi kemajuan musik gereja buat kemuliaan nama Tuhan. Demi kemajuan musik gereja, kemuliaan nama Tuhan. Keren. Oke.
Sekali lagi Pak Daniel, terima kasih sudah mengabdi di Gereja Kristus Ketapang sepanjang 29 tahun, kurang lebih dari 93, dan akhirnya sampai di titik emeritus ini gitu ya. Yang tanda kutip kita bilang pensiun, tapi aku yakin dan percaya menurut KBBI emeritus itu atau pensiun itu cuman hanya sebagai aktifnya aja, aktif dalam pekerjaan. Tapi title-nya tetap ada. Title-nya Pak Daniel tetap punya pendeta musik. Pasti Pak Daniel juga akan terus memberkati dan melayani jemaat Gereja Kristus Ketapang. Maka dari itu kita mau memberikan hadiah kepada pendeta musik kita, Pak Daniel ini, yang senang berkebun dan memanen kebunnya di rumah gitu ya. Ya sehabis emeritus sih Pak Daniel senang banget nih berkebun. Kita kasih hadiahnya. Kasih dong tepuk tangan. Oh, thank you Abi, teman-teman. Iya, dimakan Pak biar makin sehat, mantap. Dan ini tapi bukan dari kebun rumah Pak Daniel ya, ini beda kebun nih. Oke, thank you. Iya, oke. Thank you untuk kru dan Sobat Kata yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kita sudah sampai di akhir perbincangan kita dengan Pak Daniel. Tapi jangan takut, jangan ragu untuk terus mengejar mimpi teman-teman yang tadi yang Pak Daniel bilang, talenta teman-teman yang Tuhan percayakan, setia, dan Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bulan depan BDK akan tayang kembali setiap bulan di YouTube Gereja Kristus Ketapang pukul 7 di minggu pertama. Jadi stay tune untuk video-video kita yang lebih lanjut. Jangan leave ya, jangan nggak nonton nih, harus nonton terus nih teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ide-ide menarik yang kalian punya dan kalian pengen kita bahas di sini. Kemarin aku juga udah lihat tuh ada beberapa ide-ide menarik yang akan segera kita syutingkan, kita bahas oleh narasumber-narasumber yang teman-teman minta. Nah, bukan hanya di YouTube, BDK juga hadir menemani Sobat Kata di Anchor FM dan juga di Spotify. Linknya semua ada di description down below. Nah, untuk penutupan, karena ini podcast berawal dari kata, yang juga membahas seorang pendeta musik yang telah emeritasi, tapi juga masih bermain musik. Mari kita akhiri podcast ini dengan penampilan spesial dari pendeta musik Danili. Sembahlah Raja yang Maha Mulia, puji kasih-Nya yang amat indah, pelindung, pembimbing, dan panglima perang, Allah Raja kami yang berkuasa. Kasih setiamu tak terkatakan, bergema terus dengan megahnya, buana penuh dengan mujizat-Mu, embun dan hujan pun cermin kasih-Mu.